Sampurasun, Sugeng Rawu, Guan Yang, Horas, welcome guys. Selamat datang kembali di channel WSKT TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah dan sehat selalu. Masih bersama kami akan menjelaskan alur cerita film. Namun, sebelum masuk ke alur cerita ini, seperti biasa, siapkan makanan ringan dan minuman sehat kopi produk kita untuk menemani kalian dalam alur cerita film ini. Dan mari kita saksikan sekarang. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang sopir pribadi bernama Jokowi. Ketika Jokowi akan memulai tugasnya, tiba-tiba seorang gadis datang mengetuk pintu kaca mobilnya untuk meminta bantuan kepada Jokowi. Namun gadis itu malah menodongkan senjata dan kemudian datanglah beberapa orang pria yang mau merampok mobil Jokowi. Akan tetapi para perampok tersebut kesulitan saat menyalakannya karena mobil itu dilengkapi dengan sistem keamanan yang sangat canggih. Hal tersebut membuat para perampok itu meminta paksa kata sandi mobilnya kepada Jokowi. Namun, inilah yang terjadi. Setelah berhasil mengalahkan para perampok tersebut, Jokowi meminta gadis itu untuk segera pulang ke rumahnya. Jokowi yang telah tiba di suatu sekolah dasar, dia pun menjemput seorang anak kecil yang bernama Rangga. Terlihat Rangga yang sudah sangat akrab dengan Jokowi dan juga telah memahami semua aturan ketika berada di dalam mobil. Saat di perjalanan mereka, berdua kerap melakukan tebak-tebakan yang membuat Rangga menjadi sangat nyaman dengan Jokowi. Sesampainya di rumah Rangga, terlihat banyaknya para penjaga di sana. Ternyata Rangga merupakan anak dari seorang pejabat yang bernama Wowo dan ibunya bernama Sandi. Saat itu Wowo dan Sandi terlihat sedang bertengkar, sehingga Jokowi menjauhkan mobilnya dari mereka. Setelah itu Sandi menghampiri Jokowi dan juga mengucapkan terima kasih karena telah menjaga Rangga dengan baik. Di situ juga Sandi meminta Jokowi untuk mengantarkan Rangga ke dokter giginya besok pagi. Namun tanpa mereka sadari ternyata percakapan mereka berdua telah disadap oleh seseorang. Di tempat lain, terlihat sekelompok mafia yang sedang berlatih pedang. Para mafia itu dipimpin oleh seorang pria bernama Tommy. Setelah selesai melakukan latihannya, Tommy dihampiri oleh beberapa anak buahnya yang memberikan sebuah koper berisi virus dan juga penawarnya. Malam harinya, saat Jokowi berada di rumah, tiba-tiba Sandi datang menemuinya. Di sana Sandi mengatakan bahwa dirinya sangat muak dengan suaminya yang selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Kemudian Sandi melepas kekesalannya dengan mengajak Jokowi untuk mau melakukan adegan ranjang dengannya. Berhubung Jokowi orang baik nih, yang gak suka neko-neko, Jokowi menolak ajakan tersebut dengan alasan bahwa Sandi adalah majikannya yang harus dihormati. Keesokan paginya tangan kanan, Tommy yang bernama Nikita bersama dua anak buahnya mendatangi sebuah klinik dokter gigi yang akan Rangga datangi. Sesampainya di dalam, Nikita langsung menghabisi perawat beserta dokter gigi di klinik itu. Tidak lama kemudian, Jokowi dan Rangga datang ke klinik tersebut. Saat di dalam, Jokowi bertemu dengan Nikita dan anak buahnya yang sudah menyamar. Di situ Jokowi sebenarnya sudah curiga dengan perawat dan dokter gigi tersebut. Namun fokusnya terganggu saat sahabatnya yang bernama Inspektur Banglil menghubunginya. Banglil mengatakan kalau dirinya sudah berada di bandara dan akan segera berkunjung ke rumah Jokowi. Jokowi pun meminta Banglil untuk langsung ke rumahnya saja karena saat ini dirinya sedang ada urusan. Bersama dengan itu Jokowi melihat tato berlambang mafia di kaki perawat tersebut yang membuatnya sadar bahwa Rangga sedang dalam bahaya. Dan benar saja, ternyata Rangga akan disuntikan sebuah virus yang sudah mereka siapkan. Beruntungnya dengan cepat Jokowi segera menghentikannya dan kemudian terjadilah pertarungan di sana.
Nikita yang menyadari kalau misinya berantakan, dia pun memerintahkan salah satu anak buahnya yang berada di parkiran untuk memasang bom di bawah mobil Jokowi. Tidak lama kemudian Jokowi dan Rangga terlihat datang dan bergegas pergi dari sana. Sementara Nikita yang terus mengejar Jokowi hingga keluar gedung, dia pun harus kepergok polisi yang sedang patroli. Tetapi dengan mudahnya Nikita menghabisi kedua polisi itu. Di sisi lain di rumah Rangga sedang diadakan sebuah pesta kejutan untuk ulang tahun Rangga. Sementara itu, Jokowi yang akan membawa Rangga pulang ke rumahnya tiba-tiba saja menghentikan mobilnya karena dia mendapat telepon dari Tommy yang mengatakan kalau mobil yang mereka kendarai telah dipasang bom dan saat ini seorang sniper sudah membidik Rangga. Di situ Tommy meminta Jokowi untuk mau menuruti perintahnya kalau dia tidak ingin terjadi sesuatu terhadap Rangga. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya dengan terpaksa Jokowi pun menuruti perintah Tommy dan kemudian Nikita yang sudah berada di sana masuk ke dalam mobil Jokowi untuk mengarahkan mereka ke markasnya. Di tengah aksi kejar-kejaran tersebut, Nikita yang mencoba memandu Jokowi malah membuat keadaan mereka terpojok, sehingga Jokowi meminta Nikita untuk diam dan hanya menyebutkan lokasi tempat markas Tommy berada. Di sisi lain Wowo dan Sani kembali bertengkar dan saling menyalahkan. Lalu seorang kepala kepolisian yang berada di sana mengatakan kalau Jokowi adalah mantan pasukan khusus yang pernah memimpin perang di Palestina, Iran, Suriah, dan Aceh. Namun, Wowo tidak memperdulikan itu dan menganggap ini semua adalah rencana Jokowi. Sementara di markas Tommy terlihat Jokowi yang telah tiba di sana. Jokowi bertanya pada Tommy maksud dan tujuan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Lalu Tommy pun memberitahu Jokowi dengan menelpon ayah Rangga, yaitu Wowo. Di situ Tommy meminta tebusan pada Wowo sebesar $5 juta secara tunai kalau ingin putranya tetap selamat. Dia juga meminta uang tebusan tersebut harus sudah dikirim dalam waktu tidak lebih dari 2 jam. Sandi yang mendengar hal tersebut membuat dirinya sangat khawatir kalau sampai terjadi sesuatu terhadap putranya. Kemudian Tommy meminta Jokowi untuk segera pergi, karena dia tahu kalau mobil Jokowi sudah dipasangi alat peledak, akan tetapi Jokowi ternyata telah mengetahui adanya sebuah bom yang menempel di mobilnya. Setelah itu terlihat Tommy dan para anggotanya pergi ke arah utara dengan menaiki sebuah kapal boat. Jokowi yang melihatnya segera menghubungi Wowo untuk memberitahukan hal ini kepada para polisi. Namun Wowo malah berkata kotor dan menganggap Jokowi adalah bagian dari para penculik itu. Sementara Bang Lil yang diminta oleh Jokowi untuk tetap bersantai di rumahnya. Tiba-tiba saja rumah Jokowi didatangi oleh para polisi yang langsung membawa Bang Lil ke kantor untuk dimintai keterangan. Kemudian Jokowi menghubungi Sandi untuk meyakinkannya kalau dirinya sama sekali tidak terlibat dengan para penculik itu. Dan Jokowi berjanji akan segera menyelamatkan Rangga. Jokowi juga mengatakan kalau ini bukanlah penculikan biasa, karena dia sempat melihat para penjahat tersebut mau menyuntikkan sebuah virus ke tubuh Rangga saat berada di dokter gigi. Setelah itu secara diam Jokowi kembali ke klinik dokter gigi itu lagi. Ternyata Jokowi berusaha mencari identitas para penculik tersebut melalui rekaman CCTV di sana. Jokowi kemudian masuk ke sebuah ruangan praktek dokter dan berhasil menemukan virus yang sebelumnya akan disuntikan ke Rangga. Namun sayangnya virus tersebut malah dihancurkan oleh polisi yang saat itu akan menangkap Jokowi.
Setelah melumpuhkan para polisi itu, Jokowi mengambil salah satu obat di sana. Sementara di sisi lain Wowo terlihat sedang mengantarkan koper berisi uang di dalam bagasi mobil sesuai keinginan para penculik itu. Di kantor polisi Bang Leel malah diperlakukan dengan baik, karena mereka menyadari kalau Bang Leel tidak ada kaitannya dengan para penculik itu. Tidak lama kemudian, Jokowi menghubungi Bang Leel dan memintanya untuk mengecek identitas salah satu penculik tersebut melalui komputer polisi. Ternyata salah satu penculik itu bernama Prof. Dimitri, seorang ahli biologi Rusia dan pernah bekerja di Pasundan. Lalu Bang Leel pun memberikan alamat Prof. Dimitri kepada Jokowi. Singkat cerita, Jokowi yang telah sampai di lokasi tempat Prof. Dimitri tinggal, dia pun segera masuk dan berusaha untuk menangkapnya. What are you doing, driver? No. Pada akhirnya Jokowi berhasil membuat Prof. Dimitri terpojok dan langsung menanyakan tempat keberadaan Rangga saat ini, namun Prof. Dimitri tidak mau memberitahunya. Sehingga Jokowi menyuntikkan virus palsu ke paha Prof. Dimitri. Prof. Dimitri yang mengira kalau cairan itu adalah virus asli. Dia pun bergegas pergi ke markasnya untuk meminta obat penawar virus tersebut, sementara Jokowi terus mengikutinya. Sesampainya di markas para penjahat, Jokowi melihat adanya beberapa orang yang sedang sakit akibat terinfeksi virus tersebut. Tidak lama kemudian datang seorang pria berkulit hitam yang langsung menyerang Jokowi. Sementara di sisi lain Wowo dan Sandy kembali bertengkar dan saling menyalahkan. Kemudian salah satu polisi di sana mendapat kabar kalau mereka telah menemukan lokasi tempat Rangga disekap. Terlihat Sandy yang langsung berlari untuk menghantiri anaknya. Namun ternyata Rangga telah disuntikan virus tersebut oleh Tommy yang menyebabkan orang-orang di sana akan tertular untuk bersentuhan dengan Rangga. Berpindah ke Prof. Dimitri yang menemui seorang dokter untuk meminta obat penawar. Tidak lama kemudian, Jokowi pun datang dan mengatakan kalau cairan yang dia suntikan tadi hanyalah air. Hal tersebut membuat Prof. Dimitri sangat marah dan mencoba untuk membunuh Jokowi. Setelah itu dokter yang mengetahui kalau Jokowi mengincar obat penawar tersebut, dia pun melempar kedua botol obat penawar itu keluar. Namun sayangnya satu botol obat penawar itu harus pecah dan Jokowi bergegas menyelamatkan satu botol lainnya yang kala itu hampir terlindas sebuah truk. Di sisi lain kondisi Rangga sudah sangat mengkhawatirkan. Begitu pula Sandy dan Wowo yang sudah mulai tertular virus tersebut. Di sana Wowo meminta maaf kepada Sandy karena saat ini dirinya harus menghadiri konferensi penting bersama para pejabat negara. Setelah Wowo pergi ternyata Jokowi secara diam-diam menyusup ke rumah mereka. Di sana Jokowi mengatakan kepada Sandy bahwa saat ini Rangga, Sandy dan juga Wowo sedang tertular sebuah virus yang disuntikan ke tubuh Rangga. Awalnya, Sandy tidak percaya dengan perkataan Jokowi, namun pada akhirnya Jokowi berhasil meyakinkannya dan segera menyuntikkan obat penawar itu ke tubuh Rangga. Ketika Jokowi akan pergi dirinya malah harus ketahuan oleh para penjaga di sana, sehingga Jokowi terpaksa menghajar para penjaga itu. Di sisi lain Wowo menerima panggilan dari Sandy yang mengatakan kalau saat ini dirinya sedang tertular virus. Namun sayangnya, karena suara bising di tempat Wowo berada membuat dirinya tidak bisa mendengar perkataan Sandy dengan jelas.
Di sana terlihat Wow yang sudah mulai merasakan efek dari virus tersebut, sehingga orang-orang di sekitarnya juga harus tertular virus itu. Sementara di tempat lain Jokowi menghubungi Bang Lil yang masih berada di kantor polisi. Jokowi meminta Bang Lil untuk mengecek identitas pimpinan penjahat tersebut, yaitu Tommy. Di sisi lain Tommy dan Nikita sedang melihat berita konferensi yang dilakukan oleh Wow. Ternyata maksud dan tujuan Tommy selama ini adalah agar para penjabat yang ada di sana terkena virus tersebut, dikarenakan yang tahu obat penawarnya hanyalah dirinya. Tommy berencana akan menjual obat penawar itu dengan harga yang sangat mahal. Kembali ke Jokowi, setelah Bang Lil berhasil mendapatkan lokasi tempat Tommy berada, Jokowi kemudian bergegas ke sana dengan menyegat sebuah taksi yang sedang melintas. Sementara di sisi lain, terlihat keadaan Wow yang sudah semakin parah akibat virus tersebut. Keesokan paginya tampak Tommy yang meminta sang dokter untuk menyuntikkan penawar itu ke dalam tubuhnya. Namun di luar gedung, ternyata Jokowi telah berhasil masuk ke markas Tommy dan langsung menghabisi satu persatu para penjaga di sana. Go, go, go! Setelah berhasil menghabisi seluruh penjaga di sana, akhirnya Jokowi pun bertemu dengan Tommy. Di situ Tommy mengatakan bahwa hanya dirinya yang dapat membuat penawar itu. Sehingga hal tersebut membuat Jokowi tidak berani untuk membunuhnya. Tidak berselang lama Nikita terlihat datang dan langsung menodongkan senjata ke arah Jokowi. Lalu inilah yang terjadi. Pada akhirnya Jokowi berhasil menghabisi Nikita. Sementara Tommy berusaha untuk melarikan diri dari sana dengan menaiki sebuah helikopter. Jokowi yang melihatnya bergegas mengejar Tommy dengan mengendarai sebuah mobil sport. Kemudian terlihat Tommy yang turun di bandara dan akan transit menaiki pesawat pribadinya untuk pergi ke Kolombia. Lalu Tommy pun dibuat terkejut dengan kedatangan Jokowi yang tiba-tiba berada di dalam pesawat. Kemudian terjadilah pertarungan di sana yang mengakibatkan pilot pesawat itu tanpa sengaja tertembak oleh Tommy. Pada akhirnya Jokowi berhasil melumpuhkan Tommy. Namun pesawat tersebut harus terjun ke laut. Beruntung Jokowi berhasil menyelamatkan diri dan membawa Tommy yang saat itu sudah tidak berdaya. Beberapa waktu kemudian obat penawar tersebut sudah bisa diproduksi secara massal. Dan saat itu Jokowi hendak menjenguk keluarga Wow yang sedang dirawat di rumah sakit. Namun Jokowi memilih untuk menitipkan bunga yang dia bawa kepada perawat di sana. Di sisi lain supir taksi yang pernah dicegat oleh Jokowi terlihat saat ini dirinya telah membawa sebuah mobil sport yang dia ambil di markas Tommy. Sementara itu, Jokowi sedang mengantarkan Bang Lil ke bandara karena hari libur Bang Lil sudah habis dan dia harus segera kembali pulang ke Prancis. Setelah itu, saat Jokowi kembali ke mobilnya, dia menerima panggilan telepon dari seseorang dan film pun berakhir. Oke, guys, terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti alur cerita film Transporter 2. Sampai jumpa bertemu di alur cerita yang lebih seru. Adios amigos.